Shalom Kingdom Community. Kembali lagi dengan Kingdom Message. Hari ini kita akan belajar tentang resting place, tempat beristirahat. Firman ini sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana hari Minggu kemarin. Oke, kita akan memulai dengan pertanyaan pembuka yang bisa kita diskusikan dengan rekan-rekan di dalam komsel. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika melakukan perjalanan jauh melewati jalur tol keluar kota? Pasti ya, kalau sudah melakukan perjalanan jauh melewati jalur tol keluar kota, kita akan banyak menjumpai yang namanya rest area. Jadi ada beberapa tempat untuk kita bisa beristirahat sejenak, kemudian melepaskan lelah ya, dan mungkin agak kemeng sedikit, tangannya sudah lama nyetir, kemudian kita bisa istirahat, rileks, mungkin bisa makan makanan yang kecil, minum minuman yang ada, atau kita mau belanja di market-market terdekat kalau tidak membawa perbekalan. Itu yang akan kita lakukan, kan? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ketika kita berdiskusi, kita bisa bertanya satu dengan yang lain, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh setiap rekan-rekan di dalam komsel. Secara pribadi, saya kalau melakukan perjalanan jauh, mungkin tidak menggunakan kendaraan bermotor ya, hanya menggunakan motor. Kemudian saya akan melintasi jalur umum. Biasanya memang tidak disediakan rest area di tempat-tempat tertentu, tapi kami sekeluarga biasanya menggunakan market atau Indomart, Alfamart yang bisa dijangkau untuk menjadi tempat beristirahat. Nah, ketika kami sudah tiba di satu tempat Alfamart atau Indomart, pasti kami akan cari sedikit makanan atau minuman cemilan yang bisa digunakan atau dikonsumsi bersama-sama sambil ngobrol sedikit, melepaskan lelah, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Alangkah senangnya ketika yang kita cari ternyata ada dan tersedia. Tapi alangkah tidak menyenangkan, seperti sedih sekali ketika yang dicari tidak ditemukan ya, ketika kita melakukan istirahat di dalam perjalanan. Itulah yang terjadi, kondisi yang terjadi dengan bangsa Israel. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Rafidim mempunyai arti the resting place, tempat beristirahat. Tetapi faktanya ternyata di sana waktu orang-orang Israel tiba di Rafidim tidak ada air untuk bisa diminum oleh bangsa itu. Nah, yang perlu kita pahami warga kerajaan, bahwa perjalanan bangsa Israel hingga mereka sampai dan berkemah di Rafidim itu bukanlah kemauan mereka sendiri, tetapi sesuai dengan titah Tuhan. Perhatikan di sini bahwa bagi umat Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah seizin Tuhan. Sebab itu, pastikan setiap kita adalah termasuk umat Tuhan. Karena kalau kita umat Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang buruk, baik itu yang baik, itu adalah seizin Tuhan. Warga kerajaan, jangan pernah merasa cukup hanya dengan menggunakan aksesoris kita sebagai orang Kristen, aktif di dalam kegiatan gereja. Perlu kita lakukan adalah kita perlu memiliki kehidupan yang mengenal dan senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Warga kerajaan, Rafidim yang seharusnya menjadi tempat beristirahat atau resting place berubah seketika menjadi tempat pertengkaran, fighting place. Kenapa? Karena umat Israel saat itu bertengkar dengan Musa. Itu jelas tertulis di dalam ayat yang kedua. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara, bahwa hal yang dilakukan oleh bangsa Israel justru mendatangkan dosa pada mereka?
Dosa apa? Dosa pemberontakan terhadap otoritas. Bangsa Israel tidak sadar bahwa sebenarnya pemberontakan yang mereka lakukan bukan ditujukan kepada Musa, tetapi kepada otoritas tertinggi, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa demikian, warga kerajaan? Sebab sejak awal firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 1 tadi, dikatakan bahwa mereka sampai ke Rafidim adalah sesuai dengan titah Tuhan. Dengan kata lain, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ternyata tidak hanya bertengkar. Dalam ayat yang ketiga, kalau kita terus baca Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ternyata bersungut-sungut. Dari awal dia sudah bertengkar, kemudian meningkat lagi, akhirnya menjadi persungut-sungutan. Warga kerajaan, jika kita mengerti dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, tidak perlu ada persungutan saat kita sedang menghadapi permasalahan kehidupan. Dalam keadaan yang terjepit, Musa datang kepada Tuhan. Ini merupakan tindakan yang sangat tepat saat dalam keadaan terjepit dan tertekan. Musa datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepadanya, dia pasti selalu ada bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam ayat 1 ini kita belajar dua hal yang sangat penting yang kita bisa bahas dalam komsel bersama-sama. Yang pertama, Tuhan adalah tempat peristirahatan kita, our resting place. Ada lirik lagu lama yang sangat bagus sekali kalau dinyanyikan di dalam komsel ya. Liriknya bagus dan cukup mengena di dalam hati, mengingatkan kita betapa Tuhan itu menjadi tempat peristirahatan yang paling bagus, pilihan yang paling tepat. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kesegaran dan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk menang atas setiap permasalahan hidup kita. Hal yang kedua, warga kerajaan, Tuhan adalah batu karang kita. That rock was Christ. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Atas tuntunan Tuhan, Musa pergi ke gunung batu di Horeb dan memukulkan tongkatnya sehingga batu itu akan mengeluarkan air yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Tuhan selalu menjadi sumber jawaban atas setiap permasalahan saya, atas permasalahan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya untuk materi kita hari ini, mari kita senantiasa menjadikan Tuhan tempat beristirahat dan sumber jawaban atas setiap permasalahan dan pergumulan kita, sehingga kehidupan kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Baiklah Kingdom Community, kita akan tutup dengan salah satu ayat di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang hidup di dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air minumnya terjamin. Warga kerajaan, janji Tuhan bagi kita 3P, penyertaan dan perlindungan serta penyediaan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami boleh berkomsel bersama-sama di tempat kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan, apa yang kami boleh sharingkan satu dengan yang lain, bahwa Tuhan menjadi tempat
perteduhan kami, Tuhan menjadi tempat peristirahatan kami, bahkan Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi di masa-masa sulit ini. Tuhan menolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.